Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Widya Ramadhani dengan NIM C1B023104 Prodi Manajemen. Pada video ini saya akan menganalisis perilaku tim kerja berdasarkan pengalaman nyata saya ketika mengikuti PMW dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Baik, selanjutnya adalah latar belakang tim PMW. Tim ini terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Widya, ada Ririn, dan Nabila. Tim ini dibentuk khusus untuk mengikuti program PMW yang bertujuan mendorong mahasiswa mengembangkan ide usaha secara langsung. Produk yang kami pilih adalah Moringa Snack Bar, yaitu cemilan sehat berbahan dasar granola dengan campuran daun kelor yang kaya akan nutrisi dan memiliki peluang pasar yang cukup baik. Di awal program, kami mulai membagi peran sesuai kemampuan masing-masing. Ada yang bertanggung jawab di bagian produksi, ada yang fokus pada pemasaran, dan ada juga yang mengelola administrasi dan keuangan. Nah, dari sinilah dinamika tim kami itu mulai terlihat dan menjadi dasar analisis dalam tugas ini. Selanjutnya ada tantangan tim. Nah, selama menjalankan PMW, beberapa tantangan tuh muncul dari berbagai aspek. Yang pertama adalah komunikasi, karena sebagian besar koordinasi itu dilakukan melalui chat. Nah, sedangkan setiap anggota itu kan memiliki gaya komunikasi yang berbeda. Beberapa pesan sering disalahartikan atau tidak tersampaikan dengan jelas. Ada yang cepat merespon, ada yang lebih berhati-hati, dan ada yang baru bisa membalas setelah mempunyai waktu luang. Nah, tantangan berikutnya adalah keterbatasan tempat produksi. Kami tidak memiliki ruang produksi tetap, jadi proses produksi itu dilakukan bergantian. Hal ini tuh cukup menyulitkan karena jarak rumah kami bertiga ini cukup jauh, jadi prosesnya tidak bisa dilakukan secara spontan. Selain itu, kami juga menghadapi kendala dari sisi padatnya jadwal perkuliahan. Walaupun jadwal kuliahnya sama, tapi kan intensitas kegiatan kampus seperti tugas, presentasi, dan organisasi membuat kami tidak bisa melakukan produksi setiap saat. Nah, produksi juga harus menyesuaikan waktu luang yang tersedia secara bersama. Selanjutnya, dampak dari tantangan. Nah, tantangan-tantangan tadi berdampak pada beberapa hal, seperti jadwal produksi yang sering tertunda, miskomunikasi yang membuat keputusan harus dijelaskan ulang, dan proses kerja yang tidak selalu berjalan sesuai rencana. Tapi yang menariknya adalah ketika situasi sedang mendesak, misalnya saat permintaan tinggi, tim kami justru menjadi lebih solid. Nah, kami saling bantu dan lebih cepat berkoordinasi untuk menyelesaikan tugas yang harus dikerjakan. Selanjutnya, analisis dengan teori perilaku organisasi, yaitu ada teori Tuckman. Jika dianalisis menggunakan teori Tuckman, dinamika tim kami ini sangat sesuai dengan 4 tahap perkembangan tim. Yang pertama ada forming. Kami menyusun rencana, menentukan produk, dan membagi tugas. Yang kedua ada storming, yaitu mulai muncul miskomunikasi, perbedaan ritme kerja, dan kesulitan mengatur produksi. Yang ketiga ada norming. Kami mulai memahami pola komunikasi masing-masing. Dan yang keempat ada performing. Penjualan meningkat dan produksi berjalan lebih lancar. Nah, tahap storming menjadi titik paling menantang, tapi juga memberikan banyak pelajaran tentang kerjasama tim. Selanjutnya ada teori gaya komunikasi. Menurut teori communication style dari Bolton dan Bolton, setiap individu itu memiliki gaya komunikasi yang berbeda. Ada yang langsung dan cepat, ada yang lebih analitis, dan ada yang cenderung menunggu instruksi. Perbedaan gaya ini tuh sangat terlihat dalam tim kami. Inilah yang menyebabkan beberapa pesan chat itu tidak langsung dipahami dengan cara yang sama oleh semua anggota. Yang terakhir ada teori motivasi. Jika dilihat dari teori motivasi menurut Herbert, kami memiliki motivator seperti keinginan belajar berbisnis, rasa tanggung jawab terhadap tim, dan keinginan mencapai target. Tapi faktor pemeliharaan seperti padatnya kuliah dan keterbatasan tempat produksi itu menjadi hambatan eksternal. Nah, perbedaan motivasi ini juga mempengaruhi bagaimana anggota tim merespon tugas dan keputusan. Identifikasi masalah dan potensi perbaikan. Berdasarkan pengalaman kami, masalah utama yang kami identifikasi adalah yang pertama itu komunikasi yang kurang terstruktur. Yang kedua, keterbatasan tempat produksi dan jarak rumah yang cukup jauh. Ketiga, produksi tidak bisa dilakukan rutin karena padatnya perkuliahan. Dan yang keempat, perbedaan gaya kerja dan ritme respon. Potensi perbaikan yang dapat kami lakukan yaitu meliputi membuat jadwal produksi tetap, menyusun mini SOP sederhana, membuat format pesan yang lebih jelas, dan menaruh bahan baku itu
bahan baku alat produksi di satu tempat agar tidak berpindah-pindah. Selanjutnya adalah solusi kreatif berbasis teori. Beberapa solusi kreatif yang relevan berdasarkan teori manajemen adalah yang pertama itu model komunikasi 3C, yaitu clear, complete, dan confirmate, yaitu semua pesan harus jelas, lengkap, dan dikonfirmasi oleh semua anggota. Yang kedua ada micro meeting mingguan. Pertemuan singkat selama 10 menit untuk menyampaikan persepsi sangat membantu menghindari miskomunikasi. Yang ketiga ada mini SOP produksi. SOP sederhana mengenai alur kerja dapat mempercepat proses dan mengurangi kebingungan. Yang keempat ada shared leadership, yaitu setiap anggota memimpin sesuai bidangnya, sehingga proses kerja itu lebih cepat dan tanggung jawab lebih seimbang. Secara keseluruhan, pengalaman menjalankan PMW ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana dinamika tim bekerja. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, kami belajar mengenai komunikasi, koordinasi, dan pentingnya memahami perbedaan karakter dalam kerja sama tim. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.